Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falah, melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini Sabtu Legi 22 Agustus 2026, 9 Rabiul Awal ya, 1448, 170 hari lagi Pak menuju bulan Ramadan ya. Dan hari ini persis 200 hari lagi menuju Idul Fitri. Kalau mau bikin status Pak Subhan, sekarang bisa 200 hari menuju Idul Fitri ya. 267 hari lagi Idul Adha. Pertemuan tematik fikih tematik yang ke-125. Nah, hari ini kita akan coba bahas berkaitan dengan wawasan ilmu nahwu shorof dalam syariat. Saya tidak akan ngasih materi yang rumit-rumit tentang nahwu shorof. Jangan ngelihat, nahwu shorof berat nih Ustaz Auladi bahasanya. Saya ngasih wawasan aja Pak. Cuma kalau diajak jalan-jalan ke pantai, saya cuma ngasih Bapak kecipak-kecipak di pinggirnya doang gitu ya. Enggak sampai ke tengah, apalagi harus diving ke dalam air, enggak. Hanya kita lihat aja gimana sih nahwu shorof itu pengaruhnya terhadap syariat Islam. Ya, turun Ustaz. Beberapa hal yang kita akan bahas: wawasan ilmu nahwu shorof, dalilnya, hubungan nahwu shorof dengan ilmu tauhid, hubungan nahwu shorof dengan ilmu fikih, ya, kemudian hubungan nahwu shorof dengan tasawuf dan akhlak, lalu tentang analisis redaksi sholawat. Ini kan kadang-kala beberapa sholawat ada yang mungkin dianggap bermasalah secara redaksinya sehingga dianggap syirik lah. Nah, kita coba kupas secara bahasa nahwu shorof, secara gramatika bahasa Arab bagaimana sebenarnya. Beberapa kitab referensi yang saya pakai ya, diantaranya beberapa kitab nahwu dan shorof juga. Baik, kita lihat yang pertama, wawasan ilmu nahwu dan shorof. Nahwu tulisannya nahwu Pak ya, bukan nahwu, bukan nahwu. Nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum, status kedudukan akhir suatu kata, harokat. Harokat itu ada apa aja Pak? Fathah, kasroh, dhammah, gitu kan? Sukun. Ya. Itu dalam harokatnya dalam kalimat. Fokusnya struktur kalimat, baik dia yang sifatnya fleksibel namanya i'rab atau mu'rab, baik yang dia konstan, permanen, gak bisa berubah. Jadi dalam bahasa Arab unik, ada kata-kata yang fleksibel, bisa a, i, u gitu, tapi ada yang permanen, gak bisa berubah, namanya mabni, konstan. Nah, makanya katanya kalau dalam pelajaran ketika santri diajarkan pelajaran nahwu gini, kalian harus jadi orang yang mu'rab, mau berubah, jangan jadi orang yang mabni, gak bisa berubah, ya, bebel katanya gitu ya. Nah, itu nahwu. Jadi fokusnya kepada ini dibacanya a, i, u gitu. Ilal madrasati, ilal madrasata atau ilal madrasatu begitu Pak. Itu urusan nahwu itu. Ya. Nah, kalau shorof ilmu tentang perubahan bentuk katanya, disebut juga tasrif.
Dari satu bentuk ke bentuk lain menghasilkan makna berbeda. Fokusnya morfologi kata, kata kerja, kata benda, perubahan huruf, ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia menulis, penulis, gitu kan, tulisan, nah itu urusannya nahwu, Pak. Ya. Analoginya sorof adalah ibu yang melahirkan kata, disebutnya sorof ini oleh para ulama ummul ulum, ibunya ilmu. Sedangkan nahwu ayah yang mengaturnya, namanya abul ulum, bapaknya ilmu. Jadi sorof itu ibunya dan nahwu itu adalah bapaknya, gitu. Kombinasi keduanya, nggak bisa diceraikan Pak, keduanya harus bareng. Rumusnya apa? Fokus nahwu lalu lintas kedudukan dan harokat akhir suatu kata. Fokus sorof pabrik perubahan bentuk katanya. Ya, pabrik bentukan katanya. Ya. Jadi kalau tadi ilal madrasati, ilal madrasata, ilal madrasatu. Sementara sorof itu ngurusin madrasah atau darosa yadrusu, belajar atau tempat belajar atau pelajaran. Nah, itu urusan sorof. Baik, kita lihat perbandingannya ya. Di sini kalau dalam rumus intinya sorof itu mengurus bentuk kata, nahwu mengurus harokat akhir. Tugasnya apa kalau sorof? Memproduksi variasi kata baru banyak. Kalau nahwu mengatur lalu lintas katanya. Dalam bahasa Inggris morfologi write, writer, written, wrote, kan gitu Pak. Sing, singing, song itu sorof ya. Terus kalau nahwu he writes, kalau ada he berarti kan pakai s, he writes. They write tanpa s karena they. Nah itu nahwu. Dalam bahasa Indonesia kira-kira tadi sorof itu sapu, menyapu, penyapu. Kalau nahwu penyapu sedang menyapu menggunakan sapu. Nah itu Pak, itu nahwu. Jadi SPOK, apa SPOK? Subjek, predikat, objek. Itu urusan nahwu. Kalau urusan kalimat ini jadi dari sapu, kata dasarnya sapu, tambahan imbuhan menyapu, penyapu, itu nanti urusannya sorof. Gitu ya. Contoh penerapan aksi pada kata, yaitu kalau sorof pabrik katanya mengubah bentuk kata dasar menjadi kosakata baru. Kalau nahwu menyusun kata menjadi kalimat dan menentukan harokat akhir. Misalnya kalau sorof kataba yaktubu kitaban, ya, kitab itu buku. Kalau kataba menulis, katib penulis, kitab hasil tulisan, namanya buku. Kalau maktub tertulis, uktub tulislah, la taktub jangan menulis, itu sorof. Kalau nahwu misalnya kataba katibun kitaban, seorang penulis menulis sebuah buku. Nah, itu. Ya. Jadi fokusnya sekali lagi sorof itu melahirkan kata baru, makna yang diinginkan. Kalau nahwu menentukan subjek, predikat, objeknya. Nah asal usulnya apa sih? Asal usul kemunculan ilmu nahwu nih, sebelumnya di zaman Nabi nggak ada Pak. Ini muncul setelah Islam meluas di zaman Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Malah kalau di zaman Abu Bakar kan Islam cuma di Jazirah Arab sama paling ke negeri Syam sedikit tuh, pas perang Yarmuk sampai ke negeri Syam. Tapi setelah Umar, wah itu sampai ke Irak, sampai Mesir, sampai ke sebelahnya Mesir apa? Libya ya. Nah itu. Sampai ke Sudan, Aljazair, Libya, terus kalau ke daerah timur sampai ke lembah Hindustan, Sind, ya, daerah Sind. Itu Islam tersebar sampai ke situ. Nah, banyak orang non Arab yang masuk Islam. Banyak percampuran dialek gitu ya. Banyak percampuran dialek. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang memicu merusak makna wahyu gitu. Nah, kemudian di masa Umar ada orang yang baca At-Taubah ayat 3 itu innallaha bariun minal musyrikina wa rasulih. Nah itu bahaya itu. Nanti kita bahas ya, ada bagiannya itu ya. Jadi ada orang yang baca innallaha bariun minal musyrikina wa rasulih. Allah berlepas dari orang musyrik dan berlepas dari Rasul. Seolah begitu Pak.
Padahal dibacanya jangan berlepas dari Rasul, tapi Allah dan Rasulnya berlepas dari orang musyrik. Pakainya domah, cuman gara-gara domah sama kasroh doang jadi beda arti, Pak. Itu. Kasus 2, ada putri seorang tabi'in bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia ketika ngelihat langit indah dia bilang, "Ma ahsanus sama." Ditegur sama bapaknya, "Salah, Neng. Bukan ma ahsanus sama, tapi ma ahsanas sama." Dia tuh tujuannya si anak ini pengen ketika ngelihat langit, aduhai, indah banget langit. Harusnya kalimatnya dalam bahasa Arab, ma ahsanas sama, betapa indahnya langit. Si anak ini bilang ma ahsanus sama. Nah, itu salah arti, Pak. Kalau diartikan jadi apa yang paling indah di langit gitu. Jadi malah jadi pertanyaan, harusnya kekaguman. Di situ muncul inisiasi untuk membuat ilmu ini. Nah, kerusakan lisan umat Khalifah Ali, beliau yang paling terkenal ya tentang masalah keilmuan, beliau fokus banget nih. Menyerahkan catatan rumus dasar kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Perintah Ali apa? Unhu hada an-nahwa. Ikuti metode ini. Dari kata unhu muncul kata nahwu. Jadi pelopornya siapa? Pelopor ilmu nahwu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ditindaklanjuti oleh tabi'in bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah ini ya. Jadi karena banyak kerancuan, orang-orang ajam namanya non Arab masuk Islam diperbaiki. Dalilnya, Pak. Ustaz, ada dalilnya gak kita belajar nahwu shorof nih? Ya. Surat Yusuf ayat 2. Ya, apa? Alif lam ra kan gitu, Pak, ya. Inna anzalnal Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kalian taqilun. Taqilun itu pakai akal, memahami gitu. Ya, Allah kan sering, Pak, di Al-Qur'an sering bilang afala taqilun. Itu teh bahasa kasarnya, Pak. Aisyah teh boga akal lain gitu, Pak, kira-kira. Ai maneh teh boga akal lain. Namun kata bahasa orang kulonnya mah maneh teh boga polok gitu cenah, Pak, ya. Agar kamu memahami. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu paham. Terus riwayat Ibnu Abi Syaibah, ini riwayat sahih dari Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berkata, pelajari bahasa Arab karena sesungguhnya ia bagian dari agamamu. Tuh, Pak. Bahasa Arab itu bagian dari agama. Lihat teks-teks kitab-kitab para ulama berbahasa Arab semua. Jadi gimana kita mau menghindar? Kalau ingin belajar primer hukum Islam ya bahasa Arab kuasai. Ilmu nahwu shorof itu perkara baru, nggak ada di zaman Nabi, sehingga boleh disebut bid'ah. Ilmu nahwu shorof itu bid'ah, Pak. Ya, akan tetapi karena urgensinya terhadap syariat sangat besar, ilmu nahwu shorof dikategorikan para ulama sebagai bid'ah wajib. Nah ini ya, dulu pernah kita bahas masalah bid'ah. Saya nggak akan kupas lagi ya. Dulu tentang kupas tuntas bid'ah. Bid'ah itu ada 5 menurut beberapa ulama. Ya, yaitu seperti Imam Iz bin Abdus Salam mengelompokkan bid'ah tergantung kepada 5 hal ya. Karena bid'ah ini bukan 5 hukum syara, bukan. Awas ya, jangan salah paham. Bid'ah itu tidak termasuk ke dalam 5 hukum syara. Di kitab manapun nggak ada hukum syara tambahan bid'ah, nggak ada. Yang ada itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada gak bid'ah? Nggak ada. Kalau ada orang yang bilang bid'ah itu hukum Islam, dia bikin bid'ah baru berarti. Bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah itu. Ya. Nah, ilmu nahwu ini karena kalau nggak dipelajari rusak Al-Quran, rusak hadis, rusak teks-teks para ulama bahasa Arab, wajib dipelajari. Itu namanya bid'ah wajib. Ya. Secara historis ilmu ini baru lahir setelah Nabi wafat. Kenapa di zaman Nabi nggak muncul? Masya Allah di zaman Nabi para sahabat bahasa Arabnya bagus-bagus, Pak. Ya, apalagi Islam masih cekupnya masih di wilayah Mekah, Madinah, Taif gitu ya. Masih bahasa Arabnya masih murni. Begitu di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wih tersebar tuh bahasa Arab mulai ada ya campur-campur. Lalu ada kaidah usul fikih. Ini kaidah nih.
mala yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka suatu hal tersebut hukumnya jadi wajib. Salat tidak sempurna tanpa wudu, maka wudu jadi wajib. Salat yang hukumnya wajib tidak sempurna tanpa wudu, maka wudu hukumnya wajib gitu. Nah, sama Al-Qur'an dan Sunnah, memahami Quran dan Sunnah hukumnya wajib. Nggak bisa dipahami Quran Sunnah kalau nggak belajar ilmu alatnya, Pak. Apa ilmu alatnya? Nahwu dan sharaf. Itu begitu. Nah, sekarang kita kupas hubungan ilmu nahwu sharaf dengan tauhid. Ini tadi ya, At-Taubah ayat 3, Pak. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Dibacanya begitu harusnya. Nanti Bapak lihat mushaf ya. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Yang jadi masalah di kalimat apa, Ustaz? Rasuluh. Bacanya domah rasuluhu. Ya. Itu berarti Rasul ikut-ikutan bersama lafaz Allah sebagai subjek pelaku. Kalau diartikan sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Tapi kalau dibacanya rasulihi, itu bahaya artinya apa? Artinya apa? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari Rasulnya. Bahaya kan? Masa Allah berlepas diri dari Rasul? Nah, itu orang-orang Persia, orang-orang Romawi pada awal-awal mereka masuk Islam, ada yang bacanya rasulihi karena belum ada harokatnya waktu itu. Gitu. Tadi yang memberikan harokat itu Abul Aswad Ad-Du'ali tadi atas perintah Sayyidina Ali. Bahaya, Pak, fatal. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik, itu makna yang sesungguhnya. Ketika dibacanya kasrah rasulihi, Allah berlepas diri dari orang musyrik dan dari Rasulnya. Jadi serem kan ya. Contoh lain, istilah almarhum dan rahimahullah. Ini sering jadi rame nih di masyarakat nih. Ini orang yang meninggal disebutnya almarhum atau rahimahullah. Ya. Sebenarnya dua-duanya benar, Pak. Alasannya apa menurut mereka yang almarhum? Ya. Menurut yang rahimahullah, kalau pakai almarhum seolah itu udah memastikan takdir goib. Almarhum artinya apa? Yang dirahmati gitu. Pakai bentuk isim maf'ul. Padahal baik kata almarhum yang berupa isim maf'ul maupun rahimahullah fi'il madhi past tense, rahimahullah past tense ya, secara tekstual bermakna sudah terjadi. Namun fungsi aslinya dalam sastra Arab murni kalimat doa. Yang namanya doa kan harapan, Pak. Jika almarhum dianggap mendahului takdir, yang dianggap almarhum sudah dicap pasti dirahmati, harusnya rahimahullah lebih dicap lagi, Pak. Ya, justru lebih memastikan. Kenapa? Karena dia fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Past tense. Apa past tense, Pak? Sudah. Berarti sudah dirahmati dong. Gitu. Kalau ada orang yang bilang ini jangan pakai almarhum, itu kata-kata yang salah, yang betul rahimahullah. Situ jangan salah. Rahimahullah itu bahasa Arab pakai fi'il madhi yang artinya pasti. Situ justru yang sudah memastikan. Gitu. Justru almarhum itu tradisi di Indonesia yang tidak bertentangan. Boleh pakai almarhum, boleh pakai rahimahullah, terserah. Gitu. Jangan wah ini harus rahimahullah. Udah gitu salah lagi, Pak. Yang meninggal perempuan, rahimahullah juga. Ini cuma karena model belajarnya dari YouTube. Modalnya dari YouTube, bukan dari ustadz yang ngerti bahasa Arab. Karena dilihat ustadz yang ngomongnya ustadz yang viral gitu ya, jenggotan, ada titik 3 di kepalanya, langsung dia bilang, ya ini ustadz bener. Mohon maaf, Pak, kita nggak bisa memungkiri istilah tradisi. Tradisi itu dalam Islam masuk dalam kategori syariat. Almarhum untuk Indonesia diartikan semoga dirahmati. Rahimahullah juga begitu. Ya, jadi nggak usah dipertentangan deh. Mangga mau pilih yang mana gitu aja. Dua-duanya boleh. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada almarhum makanya, gitu ya.
Dan kalaupun mau disematkan kepada yang hidup juga boleh. Baiklah hadirin rahimakumullah, kita panggilkan penceramah berikutnya. Al-Mukarram, Al-Ustaz, Al-Marhum, boleh. Cuma kira-kira jemaah bahkan nengok, aduh udah meninggal disuruh ceramah. Almarhum artinya apa sih? Yang dirahmati. Nggak apa-apa, boleh. Buktinya para khatib kalau lagi khutbah apa? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kan sama aja gitu. Jadi silahkan deh, dua-duanya boleh Pak. Intinya nggak usah bilang rahimahullah paling bagus, nggak. Almarhum juga boleh. Ya. Terus hubungan nahwu sharaf dengan ilmu fikih. Misalnya di sini kasus wudu nih. Al-Maidah ayat 6. Nanti Bapak lihat ya. Al-Maidah ayat 6 ada kalimat faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum. Nah, di sini yang jadi masalah kalimat apa Ustaz? Arjulakum, kaki. Kan wudu ini kan di sini di Al-Maidah ayat 6 dibilang kalau kamu mau wudu, kalau kamu mau sholat, basuh wajahmu dan tanganmu, aidiakum, tanganmu sampai siku. Nah, beres itu usap kepalamu biruusikum wa arjulakum dan kakimu. Masalahnya apa? Arjulakum nyambungnya ke kepala atau ke wajah gitu. Artinya diusap atau dibasuh. Kalau dia nyambungnya ke wajah, dia harusnya dibasuh, dibanjur kaki, dikenakan air. Kalau nyambungnya ke ruus, ke kepala, dia diusap doang. Nah, disinilah ulama berdebat. Berdebat artinya perbedaan pendapat. Ada ulama yang memakai maknanya, oh arjulakum nyambungnya ke wajah, berarti dibasuh. Maka dibacanya arjula. Tapi kalau Bapak pakai pendapat ulama yang lain, itu ada yang nyambungnya ke ruus, kepala, jadi dibacanya arjulikum. Gitu. Itu dua-dua pendapat ada. Itu Pak, sampai urusan fathah kasroh aja menyebabkan pengaruh terhadap hukum. Jadi kaki kan kita selama ini kalau kaki di madzhab Syafi'i ya, kita dibasuh Pak, dikenakan air gitu, dikocorkan cai, kenakan air sampai dengan basah kaki kita. Nah, itu namanya basuh. Tapi karena kita mengambilnya pendapat Imam Syafi'i yang memparalelkannya ke wajah juga dibasahi. Tapi kalau Bapak ngambil pendapat madhab lain, seperti misalnya yang membolehkan itu seperti madhab Maliki ya, itu boleh seperti kepala. Kalau kepala gimana Pak? Cuman gini doang kan? Kepala kan cuma gini doang. Nah kaki itu boleh begitu doang, tapi dibacanya arjulikum ayatnya. Itu. Ini saya kira ranahnya ikhtilaf, tapi uniknya kita lihat tadi, tibang gara-gara fathah dan kasroh ada implikasi hukum. Terus dalam ilmu politik, fikih siasah ada juga pengaruhnya Pak. Bapak lihat ayat 59 An-Nisa. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan itu Pak ayatnya ya. Atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Pernah gak kita dalami ayat itu Pak? Ada yang unik. Uniknya apa? Ketika Allah menyebut Allah, atiullah, Allah pakai kata atiu, taatlah kepada Allah. Ketika Allah menyebut Rasul, wa atiur rasul, masih pakai atiu. Tapi ketika kepada pemimpin ulil amri nggak pakai atiu lagi. Nah, jadi kan kalau diartikan gimana? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Di sini ulama punya kajian Pak. Apa kajiannya? Kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul mutlak, nggak bisa diganggu gugat, nggak boleh banyak nanya. Tapi kalau kepada pemimpin itu tergantung situasinya. Selagi pemimpin itu taat pada Allah dan Rasulnya, kita wajib taat. Tapi kalau pemimpin melenceng, kita nggak boleh taat, gitu Pak. Itu ke situ arahnya, ya luar biasa ya. Tibang gara-gara kalimat atiu doang sampai berubah maknanya dalam fikih. Nah sekarang kaitan dengan tasawuf dan akhlak, hubungan sorot nahu dengan tasawuf dan akhlak. Contohnya Ali Imran ayat 200, ayat terakhir nih Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Ada dua kalimat di situ yang sama. Isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru.
Sama-sama diartikan apa? Bersabarlah. Tapi maknanya beda, Pak. Kalau isbiru, rumus sorofnya mengikuti cetakan if'al. Ya. Kalau sobiru, rumus cetakannya itu fa'ala, ya, fa'il, gitu ya. Jadi diartikannya apa? Kalau isbiru, sabar untuk internal kita. Bersabarlah kamu secara internal menahan nafsu, emosi, ego. Itu isbiru. Kalau sobiru, sabarnya level sosial, gitu ya. Dalam interaksi, adu kuat kesabaran, saling menghadapi gesekan dari gangguan dari orang lain. Nah ini luar biasa ya. Kalau misalkan di bahasa Indonesia, isbiru dan sobiru sama artinya. Bersabar-sabarlah aja gitu. Padahal dalam bahasa Arab, isbir sabar untuk internal, sobir untuk masyarakat. Gitu ya. Contoh lain, kata ganti orang nih, domir, Pak. Dalam bahasa Arab ada domir, kata ganti orang. Ada 14. Dalam bahasa Indonesia cuman ada saya kalau banyak, kalau sendiri saya, kalau banyak kami atau kita, kamu, kalau banyak kalian, mereka, dia, kalau sendiri, kalau banyak mereka. 6. Cuma 6. Dalam bahasa Inggris I, you, we, they, he, she, it 7. Dalam bahasa Arab 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Gitu, Pak. 14. Laki perempuan dibedakan. Tuh luar biasa ya. Nah, misalnya apa? Dalam doa sehari-hari punten nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ketika ada yang sakit, jemaah di grup WA, Bapak Fulan bin Fulan sakit, bapak-bapak yang sakit, maka kalau itu pihak ketiga, Pak, pihak ketiga nih, dia yang dibicarakan, maka kita bilangnya syafahullah. Syafahullah. Kalau dia perempuan, syafahallah. Kalau dia di hadapan kita atau dia ada di grup, kita spill namanya syafakallah buat laki-laki. Kalau buat perempuan, syafakillah. Begitu. Mohon maaf, saya pernah ada ngeliat di salah satu grup WA lah ya. Ketika ada yang sakit, mohon doa Bapak Ibu untuk Bapak Fulan sedang sakit. Aduh, syafakillah ya Pak, syafakillah. Atau bapak-bapak suruh jadi bencong berarti. Syafakallah. Sama kayak jazakallah. Jazakallah ya Ustadz. Saya beres ngaji nih, beres ngajar pengajian ibu-ibu ya, di majelis, suatu majelis taklim. Ada ibu-ibu yang nyamperin ya, sambil ngasih berkat gitu Pak ya, biasalah ya. Terus Ustadz jazakillah. Hah? Jazakillah? Bu, saya laki-laki Bu. Jazakallah gitu ya. Boleh gak pakai bentuk jamak jazakumullah? Boleh. Kalau itu boleh karena penghormatan ya, penghormatan. Sama seperti bersin kan. Kalau bersin gimana? Saya bersin. Hashim, saya jawab, saya ngomong apa? Alhamdulillah. Bapak Ibu bilang apa? Yarhamukallah, karena saya laki-laki. Tapi kalau yang bersinnya perempuan, ibu bapak jawab bilangnya apa? Yarhamukillah. Begitu ya, jangan salah. Nanti saya jawab lagi, yahdikumullah, semoga Allah memberi kalian hidayah. Bapak Ibu jawab lagi, yuslih lana balana wa balakum gitu. Jadi bisa saya bilang, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Bapak Ibu bilang, yuslih lana balana wa balakum. Saya jawab lagi, ya sudahlah gitu ya. Banyak-banyak amat sih gitu ya. Intinya jangan salah gitu ya. Syafakillah buat perempuan, syafakallah buat laki-laki, jazakallah buat laki-laki, jazakillah buat perempuan. Kalau takut salah, pakai bentuk jama aja, syafakumullah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Ustadz, dia kan sendiri, kenapa pakai kalimat banyak? Penghormatan. Kan itu juga kan sering dipakai Pak. Misalnya gini, kalau kita nyebut kepada orang yang lebih muda, ente itu anta kan. Tapi kalau kepada yang lebih tua, antum. Ustadz punten, antum ada di mana? Antum, karena penghormatan. Walaupun dia sendiri. Tuh, ya.
Baik, itu kata ganti orang. Selanjutnya, bagian terakhir, analisis redaksi sholawat Nabi. Ini seringkali salah kaprah juga. Nah, ini terkait dengan atof. Atof itu paralel pada kalimat bahasa Arab, ada namanya paralel. Atof. Kalau Bapak menggunakan kata as-sholatu yang berupa isim, kata benda, maka kalimat setelahnya as-salamu. Kan sholawat dan salam. Sholawat dan salam. Kalau Bapak bilang as-sholatu, maka wassalamu gitu. Ala Rasulillah, sholawat dan salam untuk Rasulullah. Karena pasangannya as-sholatu wassalamu. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul, gitu ya. As-salatu dan as-salam. Kalau Bapak pakai kata sholat yang berupa fi'il madhi, maka pasangannya harus salam fi'il madhi lagi. Misalnya, mohon maaf, ada sementara imam di masjid lain lah ya, ketika ngimamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Keliru. Kan awalnya sholat. Kalau awalnya sholat, ujungnya salam. Gitu. Karena awalnya fi'il madhi, dia ada paralel, Pak. Paralelnya yang menyebabkan paralel apa? Huruf waw, namanya waw atof, waw paralel, itu penyebabnya. Kan bilangnya apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Begitu harusnya. Ada sementara imam yang bacanya wasalim. Nah, ini berarti kurang memahami ilmu nahwu shorof. Ada lagi yusolli dan kalau pakai usolli berarti usalim. Kalau pakai yusolli yusalim gitu. Nah, kalau pakai sholli ujungnya salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim gitu. Itu ya. Ini supaya jangan keliru gitu Pak. Ya mungkin buat masyarakat kita nggak terlalu ngeh, yang nggak ngeh. Tapi beberapa yang ngerti, ini mah gitu ya. Katanya ustadz, kiai Pak. Kiai yang kayak begitu sampai disebut udah kiai. Tapi kiainya kiai YouTube. Nah, sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini ya, yang sering dipermasalahkan orang. Ada kalimat-kalimat yang dianggap bermasalah secara akidah menurut sebagian orang. Yaitu pas kalimat apa? Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuddo bihil hawaij wa tunalu bihil radhaib wa husnul khawatim. 5 kalimat ini dianggap syirik. Kita coba kupas secara bahasa Arabnya gimana. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, alladzi tanhallu bihil uqad. Artinya apa? Yang terlepas dengannya. Dengan siapa? Dengan keberkahan Nabi. Al-uqad, segala ikatan. Kata tanhalu merupakan fi'il mudhari, cetakannya tanfa'ilu, dengan fungsi sebagai dampak dari suatu pekerjaan, sehingga memiliki makna terlepas, bukan melepas. Jika dibuat aktif akan memiliki makna dengan berkah Nabi Allah melepaskan segala ikatan. Di sini kita cermati bahwa kata infa'ala mengandaikan adanya pelaku tersembunyi di situ. Nah, jadi pelaku tersembunyinya siapa? Allah, bukan Nabi, bukan. Jadi sangat keliru ketika kata alladzi tanhalu bihil uqad dianggap syirik dengan menganggap dengan Nabi terlepas ikatan. Tidak, tapi makna secara bebas, secara gamblang ya, kalau kita lepas untuk kalimatnya secara aktif, Allah melepaskan segala ikatan dengan berkah Nabi, gitu. Begitu Pak. Ya. Kemudian watan fariju bihil qurab, tersingkap dengannya segala kesedihan. Sama seperti kalimat tadi. Ini fi'il mudhari. Kata infaraja juga mengikuti wazan infa'ala. Faedahnya pun sama, dampak dari suatu pekerjaan. Ketika dikatakan tanfariju bihil qurab, tersingkap dengannya segala kesedihan, dengan demikian yang membuka menyingkap itu bukan Nabi tapi Allah. Begitu. Ya, jadi itu maknanya harus bisa dipahami dengan baik. Ya, saya memasak dengan memasak
saya memasak sayur dengan masako. Nah, yang bikin yang masaknya tetap yang punya peran, Pak. Masako itu cuma alat gitu. Masako itu cuma bumbu. Nah, Nabi itu hanya wasilah, yang mengubahnya tetap Allah. Gitu. Watuqdo bihil hawaid, terkabul dengannya segala hajat. Nah, ini kalimat yang paling disorot. Seolah-olah Nabi yang mengabulkan hajat. Lihat kalimatnya. Tuqdo. Tuqdo itu fi'il mudhari dalam bentuk mabni lil majhul, pasif, bukan aktif. Sama seperti apa? Kucing dipukul. Ya, kucing dipukul. Ada yang mukulnya nggak, Pak? Ada, tapi tersembunyi gitu. Kalau kita urai kalimat kucing dipukul, ada muncul kalimat tersembunyi. Seorang memukul kucing. Tuqdo bihil hawaid, dikabulkan dengan Nabi segala hajat. Allah mengabulkan hajat-hajat dengan Nabi. Berkah dengan berkah Nabi. Begitu. Itu, Pak. Ya. Dan watunalu bihi raghaib juga sama, tercapai dengannya keberkahan, sama seperti tuqdo tadi. Singkatnya, Nabi Muhammad bukan secara mutlak memiliki kemampuan memberikan keinginan. Enggak, Nabi enggak punya itu. Tapi Nabi punya keistimewaan untuk kita jadikan sebagai wasilah. Nanti kita bahas. Ada bagian wasilah nih nanti setelah ini. Boleh emang Ustaz kita bertawassul dengan Nabi berwasilah? Nah, nanti ada dalilnya, Pak ya. Wa husnul khawatim juga sama. Tercapai dengannya akhir hayat yang baik. Ini paralel, sehingga dapat diartikan bebas. Dengan keberkahan Nabi akan diraih, dicapai husnul khotimah. Diturunkan hujan juga sama, Nabi Muhammad sebagai wasilah. Adapun fa'il yang menurunkan hujan Allah. Intinya kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah tidak ada yang mengandung kesyirikan. Semuanya Allah yang mengurus, tapi dengan wasilah berkah Nabi. Emang boleh Ustaz berwasilah dengan Nabi? Yuk kita lihat, Pak. Tawasul, wasilah dalam sholawat. Dalam kacamata ilmu nahwu shorof, tidak ada kata dalam redaksi sholawat yang menunjukkan ke arah syirik karena menggunakan nama Nabi sebagai wasilah. Dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh beliau dan bukan meminta kepada beliau. Yang penting bukan begini, Pak. Ya Rasulullah, kabulkan hajat saya. Nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau ya Allah, dengan berkah Nabi kami, kabulkan hajat kami. Boleh. Berwasilah kepada Allah dengan berkah Nabi dianjurkan. Karena Nabi tetap hidup loh, Pak. Dan mengamini doa umatnya. Kalau kita ziarah ke sana, Assalamualaikum ya Rasulullah, dibalas gak itu sama Rasul? Dibalas. Dibalas. Cuma kita nggak ngelihat aja. Ya. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 35 yaitu ibtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah dari Allah. Ya, boleh jalur manapun menuju Allah. Ada lagi yang paling tegas, Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Ini paling kuat dalilnya. Ya, artinya secara dalil ini paling tegas. Bapak buka nanti di kitab Riyadhus Shalihin. 3 pemuda terjebak di dalam gua, ya. Kemudian mereka bingung pengen keluar gimana karena pintu gua tertutup oleh batu besar. Lalu masing-masing berdoa dengan amal solehnya. Bayangkan, Pak, berdoa berwasilah dengan amal soleh, bukan dengan orang-orang suci seperti Nabi. Ya Allah, dengan amalku gitu ya, aku berbakti sama orang tua, bukakan pintu gua ini. Terbuka saya. Yang kedua, ya Allah, saya pernah menghindari perbuatan zina, padahal saya waktu itu ada kesempatan, tapi saya takut kepada Engkau. Saya terbuka. Yang ketiga, dia jujur dalam membayar karyawan, gaji karyawannya, ya, tidak dikorupsi sama sekali. Saya terbuka. Tuh. Jadi berwasilah dengan amal soleh saja dibenarkan, apalagi dengan orang soleh seperti Nabi Muhammad SAW. Allah dan para nabi dan rasul aja berwasilah dengan Allah, dengan Nabi. Ya, Nabi Ibrahim kenapa selamat dari api Namrud? Karena selama di dalam api Namrud, Nabi Ibrahim bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Yunus selamat di dalam perut ikan paus? Bukan cuma baca la ilaha illa anta subhanaka, tapi juga beliau bersolawat dengan Nabi. Artinya itu solawat itu istimewa, Pak. Boleh kok, ya, tidak ada masalah. Yang penting tadi patokannya bukan minta kepada Nabi. Itu mintanya sama Allah, cuman dengan berkah. Ya, kesimpulan,
Sorof adalah pabrik yang memproduksi bentuk kata. Nahu polisi lalu lintasnya yang mengatur kalimat ini ada di mana dan harokat akhirnya. Mempelajari nahu hukumnya wajib karena menjadi mutlak, kunci mutlak memahami Quran. Kecuali kalau bapak nggak mau memahami Quran, artinya cuman ngedengerin pengajian doang. Tapi kalau bapak mau ngisi pengajian, mutlak harus ngerti yang namanya nahu sorof. Suatu kesalahan kecil pada harokat akhir ayat Quran berakibat fatal. Tadi ya, rasulihi dan rasuluhu itu beda banget. Perubahan struktur kalimat menjadi penentu sah batalnya hukum ibadah wudhu. Perubahan kata seperti wazan cetakan tadi membongkar tingkatan jiwa bahwa kesolehan pribadi wajib naik kelas menjadi ketangguhan mental. Ilmu nahu sorof membuktikan secara ilmiah bahwa redaksi sholawat bersih total dari tuduhan syirik. Saran, belajar bertahap lah. Memang ilmu nahu sorof ini berat Pak, ya. Tapi pelajari bahasa Arab bertahap dari tingkat paling dasar. Ya, anak ente dulu aja Pak. Ya, misalnya temannya ada yang nanya hal, naam atau la. Kalau hal kan pertanyaan Pak, hal apakah? Jawabannya dua, naam atau la. Langsung dia uji, hal atakah hadithul ghosyiyah? La uqsimu bihadzal balad, dia bilang gitu ya. Langsung dia praktekin. Ya minimal naam la heula ya tuh Pak. Anak ente gitu ya. Minimal tadi syafaqallah jangan salah, syafaqillah jangan salah. Bertahap untuk memahami sumber asli hukum Islam yang berbahasa Arab. Gaya mengajinya hidupkan pengajaran nahu sorof yang metode interaktif, menyenangkan. Memang kadang-kala juga pengajian nahu sorof monoton, begitu aja. Jadi orang bete. Awal-awalnya banyak yang ikut, kesananya tinggal duaan. Ketika udah duaan ngomong, Pak Ustadz karena jemaahnya pada nggak ada, bubar aja ya. Baru 3 pertemuan. Karena orang pengennya ngajinya begini aja Pak, ngaji kuping doang, nggak mau ngaji praktek begitu, pusing cenah. Tapi giliran dia bilang pusing belajar nahu sorof, tapi senang menyalahkan orang karena salah bahasa tadi gitu. Jadi pakai metode-metode yang menarik lah, seperti nazoman. Kalau di pesantren ada nazoman Pak, lalaran. Misalnya kitab-kitab ilmu alat ya, seperti kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab Imriti itu pakai nazoman. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Diapalin nama santri itu ya. Itu nikmat itu. Atau games pakai kuis-kuis jadi orang memahami. Itu metode zaman sekarang harus begitu. Damai dengan ilmu, jadikan ilmu tata bahasa sebagai pisau analisis objektif memahami teks ulama, bukan saling menyalahkan. Tadi ya, ketika dibilang almarhum dengan rahimahullah, oh almarhum salah, yang benar rahimahullah. Duduk dulu makanya, dengerin dulu. Dua-duanya boleh, gitu ya. Jangan langsung menyalahkan. Etika jaga lisan, utamakan nanya dulu, klarifikasi, tabayun kepada ahli bahasa jika belum paham, agar terhindar dari perilaku mudah membid'ahkan sesama muslim tanpa dasar keilmuan. Apalagi mau ngasih nama anak, nanya dulu sama Ustadz, saya punya cucu baru nih, atau anak saya mau lahiran, saya mau punya cucu lagi Ustadz yang kesekian, pengen ngasih nama, minta nama dong Ustadz, perkiraan sih laki-laki. Oke, kasih nama, saran gitu, minta saran dari Ustadz. Jangan main jeplak aja karena kembar anaknya perempuan Pak. Ada orang yang main jeplak aja karena anaknya kembar, dia nggak nanya dulu sama Ustadz, nyari-nyari di kitab di Quran, sembarangan dia nyari, langsung dia ketemu surat Al-Bayyinah lam yakunil. Di situ ada, karena anaknya perempuan 2, cucunya perempuan 2, yang satu dia kasih nama khairul bariyah, yang satu lagi syarrul bariyah. Kan bahaya itu, artinya beda Pak. Karena nggak nanya dulu sama Ustadz begitu. Makanya nanya dulu lah, minimal minta saran, minta rekomendasi. Ustadz saya minta nama nih Pak, coba Tat ada yang lain nggak? Kasih beberapa rekomendasi gitu, supaya ada sesuai dengan bahasa dan harapan yang baik. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan, hatur nuhun. Nanti masih ada bahasan-bahasan selanjutnya. Silakan jika ada yang mau disampaikan sebelum ditutup doa. Kalau nggak ada yang nanya berarti insya Allah sudah paham semua apa yang saya sampaikan. Atau kemungkinan kedua tengarti sama sekali naon udah mungkin ke Ustadz tidak tadi. Ya baik, mungkin itu ya, kalau tidak ada
kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya wawasan Bapak Ibu, wawasan aja. Tadi kalau saya bilang hanya kecipok-kecipok di pinggir pantai aja lah. Saya nggak ngajak ke dalam sana, nggak ke pantai, nggak ke dalam lautannya. Ya, kita kecipok-kecipok minimal tahu bahwa ilmu nahwu sorof itu betapa pentingnya dalam Islam. Kalaulah di keluarga kita belum ada yang belajar, siapa tahu anak keturunan kita satu anak aja tuh gitu, satu anak aja Pak belajar ilmu nahwu sorof teh gitu ya. Cucu satu aja gitu dalam keluarga teh ayah hiji atau minimal gitu ya, jangan enggak banget gitu, supaya bisa menjadi pengawal gitu ya, karena supaya jangan salah dalam memahami teks-teks agama. Barangkali itu, insyaallah nanti kita kupas masalah-masalah lain di 2 Sabtu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir